Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, sahabat berita selamat jadi Duma yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Rinto Natal Eka yang bertugas melayani di Resort Tanah Laut. Saya akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan yang menjadi santapan rohani sesuai dengan Almanak Nas GKI yang terambil dari kitab Perjanjian Lama Daniel 9 ayat 20 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan di bawah judul perikop 70 kali 7 masa. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya, kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Kitab Daniel ditulis sekitar 536 sampai 530 sebelum Masehi. Kitab ini mencatat berbagai peristiwa dari penyerbuan pertama Nebukadnezar ke Yerusalem hingga tahun ketiga pemerintahan Koresi. Jadi latar belakang sejarah kitab ini ialah Babel. Selama 70 tahun pembuangan yang dinubuatkan oleh Yeremia. Nah, sobat berita selamat jadi Duma, kita sebagai orang percaya meyakini bahwa kelangsungan hidup serta masa depan suatu bangsa ada di tangan Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak secara langsung tampil di sana, Tuhan tidak secara langsung mengintervensi, tetapi segala sesuatu yang terjadi tidak luput dari pengawasan Tuhan. Apalagi untuk sebuah bangsa yang memang bangsa pilihan Tuhan. Nah, bangsa Israel telah mengalami penderitaan yang begitu lama karena harus menjadi bangsa buangan di negeri Babel. Ini menjadi puncak kesabaran Allah bagi mereka. Peringatan dan kesempatan untuk berbalik dan bertobat mereka abaikan. Kenikmatan akan dosa, kenikmatan akan hidup yang jauh dari Tuhan menarik daripada hidup dalam pertobatan di hadapan Allah. Nah, Daniel yang masuk dalam bilangan orang-orang yang terbuang merasa prihatin dan sedih akan nasib yang dialami mereka semua, bangsanya. Daniel ingin situasi ini segera berlalu.
Penderitaan yang terjadi atas umat pilihan Allah membuat bangsa itu kehilangan sukacita dan harapan. Dalam situasi demikian, doa menjadi sesuatu atau doa menjadi senjata yang ampuh bagi Daniel untuk bisa melewati semua kesulitan itu bersama bangsa Israel. Dimulai dengan pengakuan atas dosa Daniel dan dosa bangsa Israel menjadi tanda bahwa Daniel begitu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Keyakinan Daniel akan Allah menunjukkan pengakuan bahwa apapun yang terjadi atas bangsanya tidak luput dari campur tangan Allah yang berdaulat. Sobat Berita Selamat Jadi Rumah dimanapun Anda berada yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dalam situasi dan kondisi apapun atas hidup kita, janganlah sampai melunturkan iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai iman kita menjadi lemah karena keadaan zaman di sekeliling kita. Kita tahu bahwa waktu dan sejarah tidak dikontrol oleh manusia, tetapi oleh Allah, oleh tangan Allah. Kita juga senantiasa menyadari bahwa Tuhan akan terus memproses kita melewati cara apapun untuk kita semakin teguh dalam iman. Mari menghayati kehidupan doa bersama Allah. Pengakuan itu mendatangkan pemulihan dan pembaharuan hidup dari Allah. Jadi ketika kita berdoa, milikilah iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekalipun dalam doa, kita memiliki iman yang tidak mampu memindahkan gunung, tetapi iman yang jauh lebih kecil dari biji sesawi yang sekalipun gunung itu tidak pindah, tetapi kita terus meyakini bahwa Allah akan terus bekerja dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman. Materaikan itu di dalam hati kami agar kami menjadi pelaku firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin.